Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, bertemu kembali kita pada sesi Riyadhus Shalihin bersama Mekatur. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibunda Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah selepas Fatu Mekah. Walakin akan tetapi jihadun wa niyatun, jihad dan niat. Wa idastunfirtum, maka apabila kalian semua diminta untuk keluar, apabila kalian semuanya dimobilisasi untuk melakukan jihad, fanfiru, maka keluarlah, berangkatlah. Sahabat Mekatur yang saya muliakan, hadis ini menandakan bahwa sesungguhnya ketika Fatu Mekah telah terjadi, maka tidak ada lagi apa itu yang disebut dengan hijrah. Karena sejatinya hijrah di dalam Islam adalah pada saat meninggalkan kota Mekah yang pada saat itu dikuasai oleh kemusyrikan. Meninggalkan wilayah Mekah yang pada saat itu kemusyrikan dan kejahilan menghegemoni, sehingga membuat Nabi, membuat para sahabat tidak memiliki keleluasaan dan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai yang diyakini. Nah, oleh karenanya Allah meminta kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk meninggalkan Mekah, mencari wilayah yang lebih kondusif untuk mengamalkan agama Islam. Nah, pada saat Mekah ini sudah dikuasai, ketika Mekah ini sudah tertakluk menjadi wilayah yang juga kondusif di bawah kekuasaan dan keadilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak perlu lagi ada hijrah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ini hadis juga menunjukkan betapa sesungguhnya
hijrah yang sesungguhnya, yang memiliki kedudukan dan pahala yang istimewa di hadapan Allah adalah hijrah ini. Coba bayangkan kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak hijrah ke Madinah, maka tentu ajaran Islam tidak dapat tersebar secara baik. Ini menandakan bahwa hijrah pada saat itu merupakan starting point yang menjadi penentu tersebarnya agama Islam. Dan ini berarti bahwa pahalanya luar biasa. Sehingga tidak ada pahala yang lebih besar atau bahkan melebihi hijrah yang terjadi pada saat itu. Dan inilah pengertian yang disepakati oleh para ulama terkait dengan ini. Para sahabat semuanya, kalau kita kontekstualisasikan hadis ini dalam konteks modern, dulu para ulama mengkategorisasikan bahwa negeri itu ada yang disebut dengan Darul Islam, Darussalam. Ada yang kedua adalah Darul Kufri. Ada negara Islam, ada negara kekafiran. Pada saat itu Mekah di awal disebut sebagai Darul Kufri. Sementara Madinah disebut sebagai Darul Islam. Dalam perjalanan selanjutnya maka demikian pula wilayah-wilayah yang berada di dalam kekuasaan, keadilan, dan kebijaksanaan Islam disebut juga Darul Islam. Sementara wilayah-wilayah yang lain yang memusuhi kepimpinan Islam, memusuhi kaum muslimin, disebut sebagai Darul Harbi. Dalam konteks modern, maka konsep yang dikemukakan oleh para ulama ini nampaknya berubah petanya. Pada saat ini hampir konsep Darul Islam dan Darul Harbi ini sepertinya tidak relevan. Atau paling tidak ter-applicable. Sebab tidak ada satupun negara di dunia ini kecuali di dalamnya ada orang Islam dan di dalamnya ada orang bukan Islam. Negara barat yang mungkin disebut sebagai negaranya orang kafir, tetapi justru perkembangan Islam di sana amat luar biasa, mengembalikan berkembang amat pesat. Negara Indonesia yang disebut juga sebagai negara orang Islam, tetapi kita juga mendapatkan fakta orang-orang yang bukan Islam pun dulu mereka juga berkontribusi di dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan demikian maka sejatinya hijrah untuk meninggalkan satu wilayah menuju wilayah yang lain menjadi tidak relevan. Dan inilah salah satu di antara makna la hijrata ba'dal fath. Tidak ada syariat hijrah ketika Fatu Mekah itu telah terjadi. Tidak ada syariat hijrah untuk meninggalkan satu wilayah ke wilayah yang lain dengan tujuan tersebut. Karena justru ternyata yang dikehendaki adalah niyatun wa jihad atau jihadun wa niyatun. Justru pada saat kita berada di sebuah wilayah yang tidak kondusif, disitulah ada jihad, berusaha untuk tetap bisa mengamalkan ajaran Islam, berusaha untuk tetap menyampaikan dakwah di kalangan orang bukan Islam, dan itu adalah jihad. Waniyatun, ini juga menggambarkan bahwa perintah untuk memiliki niat itu menjadi amat penting. Karena seseorang mungkin akan mendapatkan pahala yang mengalir dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas niat baik yang telah ia canangkan meskipun belum ia lakukan. Dan salah satu di antara belas asihnya Allah ke atas kita adalah niat untuk melakukan keburukan belum dihisab, belum dicatat
kecuali selepas keburukan tersebut terlaksana. Untuk hal-hal yang baik, meskipun baru niat, Allah telah berikan pahala. Untuk hal-hal yang buruk, dosa belum diberikan, kecuali setelah perbuatan buruk itu terlaksana. Hadis yang kedua, sahabat Mekatur semuanya yang saya muliakan, wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, semoga Allah meridhoi keduanya, baik sang anak maupun sang ayah. Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata Jabir bin Abdullah, dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazat, di dalam sebuah peperangan. Faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati, sesungguhnya di Madinah itu lari jalan, ada laki-laki banyak, ada banyak orang laki-laki. Masirtum masiran, mereka itu tidak menempuh suatu perjalanan. Wala qata'tum wadiyan, dan tidak pula mereka itu melewati sebuah lembah, tidak menyeberangi suatu lembah. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu membersamai kalian. Kenapa? Habasahumul maradu, mereka tidak bisa membersamai untuk menempuh sebuah jalan, untuk melewati sebuah lembah, karena mereka terhalang oleh sakit yang mereka derita. Dalam satu riwayat, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana kalian mendapatkan pahala. Sahabat Mekatur, hadis ini menjadi hadis yang istimewa, menggambarkan tentang kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas manusia. Dan hadis ini juga menggambarkan betapa pentingnya niat. Ada orang-orang yang sejatinya telah memasang niat untuk membersamai Nabi dalam beberapa peperangan. Ada beberapa orang yang sejatinya telah berazam untuk membersamai Nabi dan para sahabat di dalam peperangan. Tetapi karena mereka sakit, sehingga tidak bisa membersamai di dalam sebuah pasukan, tidak ikut keluar meninggalkan Madinah, tidak melewati lembah untuk menuju sebuah peperangan, tetapi mereka mendapatkan pahala. Mengapa? Karena mereka telah berniat, dan ini menggambarkan bahwa sesungguhnya niat menjadi penentu sebuah amal dan pahala di hadapan Allah. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kesempatan yang lain. Orang-orang yang sudah terbiasa melakukan amal salat berjamaah di masjid, suatu saat ia sakit tidak bisa berjamaah di masjid. Suatu ketika ia bersafar bepergian sehingga tidak melaksanakan salat di masjid, maka mereka akan kutiba lahu ala ma kana sahihan mukiman. Allah akan tetap memberikan pahala sebagaimana pada saat mereka sahid, pada saat mereka sehat, dan sebagaimana pada saat mereka mukim tidak safar. Sahabat Mekatur, tetaplah positif dengan niat-niat yang kita miliki. Jangan pernah berikan setan kesempatan untuk menghadirkan niat yang tidak baik dalam kehidupan kita. Sahabat Mekatur yang saya muliakan, tetap di sini pada program Riyadhus Shalihin. Jangan kemana-mana, kita akan kembali selepas iklan yang satu ini.
Alhamdulillah, grup Mekatur hari ini akan memberangkatkan umrah privat ya plus Turki ya. Insya Allah dari tanggal 12 ini sampai tanggal 24 Desember ya, mudah-mudahan semua jamaah ya, Mekatur grup ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan syarat dan rukun umrah, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan ya umrah makbula, umrah mabrura insya Allah. Bagi sahabat Mekatur yang mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bisa ziarah ke dua tanah suci insya Allah. Sahabat Mekatur yang kami muliakan, seterusnya kita akan membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Yazid. Nama sebenar beliau adalah Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum. Ya, Abu Yazid ini adalah keluarga sahabat, baik dirinya maupun ayahnya maupun kakeknya. 3 generasi mereka semuanya adalah para sahabat. Yang menceritakan bahwa kana Abi Yazid, kata Ma'an, bapak saya itu dulu akhraja dananir, mengeluarkan sedekah berupa beberapa dinar. Fawadu'aha inda rajulin fil masjid. Beberapa dinar itu kemudian ia titipkan kepada salah seorang lelaki kepercayaan di masjid tempat ia tinggal. Faji itu, maka kemudian aku datang ke masjid tersebut, kata Ma'an, fa'akhadtuha, dan kemudian aku mengambil uang beberapa dinar tersebut darinya, dari seorang lelaki yang dipercaya oleh ayahnya tersebut. Fa'ataituhu biha, kemudian aku membawa uang sedekah tersebut dan aku menemui ayahku, kata Ma'an. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki yang bernama Ma'an. Dia menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada ayahnya yang bernama Yazid. Bapaknya yang bernama Yazid ini adalah seorang yang dermawan yang biasa menitipkan uang sedekah beberapa dinar ke seorang laki-laki yang ada di masjid. Suatu ketika ia datang, si Ma'an, datang kepada orang yang ada di dalam masjid, dan kemudian mengambil dinar darinya dan membawanya kepada bapaknya. Dan ternyata bapaknya berkata, Wallahi, ma'iyyaka aradtu, demi Allah, sedekah itu saya niatkan bukan untukmu. Seolah-olah bapak dari Ma'an, alias Yazid, dia tidak berkenan sedekah itu diambil oleh anaknya. Fakhasamtuhu, maka sang anak menyampaikan peristiwa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lakama nawaita, wahai Pak Yazid, gitu kira-kira ya. Bagimu adalah apa yang telah kamu niatkan. Artinya kalau seandainya kamu telah meniatkan sedekah itu buat orang lain, kau akan mendapatkan pahala itu. Walaka ma akhadta ya Ma'an, wahai sementara kamu sang anak, wahai Ma'an, maka yang telah kamu ambil tentu itu untuk kamu. Sahabat semuanya yang saya muliakan, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya apapun keadaannya, ketika niat sudah terpasang,
maka akan kembali kepada dirinya. Meskipun yang diniatkan tidak sampai kepada tujuan. Ini persis seperti seseorang mengirimkan, mungkin seorang ibu saking sayangnya kepada anaknya, ia memasak rendang. Ia kirimkan rendang tersebut melalui paket dengan harapan selepas 2-3 hari, anaknya yang sedang kos belajar di luar kota dapat menikmatinya. Tetapi ternyata atas sebuah peristiwa, ternyata takdir Allah membuat rendang tersebut tidak sampai kepada anaknya. Singkat cerita, saya ingin menyampaikan, meskipun rendang tersebut tidak sampai tangan anak, tidak dapat dinikmati oleh sang anak, tetapi Allah telah menyediakan pahala bagi ibu yang telah berjuang, berkorban, berdedikasi, memasak dan mengirimkan untuk anak. Kira-kira demikianlah pentingnya niat. Meskipun sahabat yang bernama Yazid tersebut meniatkan sedekah untuk seseorang dan pada akhirnya diambil oleh anaknya sendiri, maka pahala telah dapat. Rasulullah kemudian memberi penjelasan, wahai sang ayah, engkau telah mendapatkan pahala atas apa yang engkau niatkan. Jangan risau, meskipun tidak sampai kepada orang yang kamu niatkan. Sementara kamu, wahai sang anak, bagimu adalah hak. Kenapa? Karena sedekah dinar tersebut telah didapat dari lelaki kepercayaan ayah. Dan lelaki kepercayaan sang ayah tersebut telah memberikannya kepadamu. Rasulullah SAW selain mengajarkan tentang niat, juga mengajarkan kepada kita semua persoalan akan selesai di tangan Rasulullah SAW. Sebab selain sebagai seorang nabi dan utusan Allah, Nabi Muhammad SAW juga berfungsi sebagai pemutus perselisihan yang terjadi. Hadis seterusnya an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sesungguhnya Allah la yanzuru ila ajsamikum tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Wala ila suwarikum tidak pula pada gambar-gambar kalian. Tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, fisik kalian. Allah tidak melihat jasad dan fisik kalian. Tidak melihat rupa bentuk tubuh kalian. Walakin akan tetapi yanzuru ila qulubikum akan melihat kepada hati-hati kalian. Wa a'malikum dan hati-hati kalian." Ini menandakan bahwa kedudukan seorang hamba di hadapan Allah tidak dilihat pada bentuk rupa. Tidak pula dilihat pada fisik kecantikan fisik. Tidak pula dilihat pada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tetapi justru yang akan menjadi penentu kedudukan seseorang di hadapan Allah adalah hati. Dan disitulah letaknya niat. Dan disitulah letaknya ketulusan. Yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Pada saat hati telah tertata dengan baik, dengan memiliki niat yang penuh ketulusan, maka nanti yang terlahir adalah amalan-amalan saleh. Yang terlihat adalah amalan-amalan yang mulia di hadapan Allah. Dan dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan pahala bagi setiap hamba. Hadis seterusnya an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Abdullah bin Qais al-Ash'ari menceritakan, su'ila, ditanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, sahabat datang, jumpa Nabi, dan kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anir rajuli, tentang seorang lelaki, yuqatilu syaja'atan, yang berperang, berjuang, berkorban karena pemberani.
Wa yuqatilu hamiyatan, dan ada pula ada orang yang berperang karena kesombongan. Wa yuqatilu riya'an, ada pula ada orang yang berperang karena riya'. Faqala, maka menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala, barang siapa yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, litakuna, dengan tujuan untuk menjadikannya kalimatullahi, kalimat Allah Subhanahu wa taala, hiyal ulya, tinggi. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mendaulatkan agama, untuk memuliakan agama Islam, fahuwa fi sabilillah, maka itulah sesungguhnya perang, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberi pesan kepada kita, siapa yang bertempur di medan perang karena ingin dijuluki sebagai pahlawan, maka ia tidak memiliki keikhlasan. Siapa yang berperang di medan perang untuk menunjukkan kegagahan dirinya, maka ia tidak termasuk orang yang memiliki keikhlasan. Sesiapa yang berperang di medan perang karena kebencian suku, bangsa, kebencian ego, kemuliaan diri, maka dia tidak memiliki niat yang ikhlas. Sebaliknya, satu-satunya yang akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berperang di medan pertarungan dengan satu niat, yaitu meninggikan Allah Subhanahu wa taala, mendaulatkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan al-jihadu fi sabilillah. Sehingga seolah Rasul ingin memberi pesan kepada kita, yang pergi ke medan perang banyak, yang bertempur di medan peperangan banyak, yang tewas mati di barak peperangan banyak, tetapi yang dijanjikan dengan surga hanyalah mereka yang berjalan ke medan pertempuran, yang membunuh musuh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Bakrata Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu, dari Nufai bin Harith al-Thaqafi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima," apabila dua orang muslim berjumpa dengan kedua pedangnya. Apabila ada dua orang muslim berduel, berperang, berselisih, bergaduh, berkelahi, bisayfihima, dengan dua pedangnya, fal qatilu, maka pembunuh, wal maktulu, dan yang terbunuh, finnari, sama-sama di dalam api neraka. Qultu, kata Nufai, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, pembunuhnya okelah, maklum bisa masuk neraka. Fama balul maktul, lantas bagaimana yang terbunuh? Apakah korban juga akan masuk neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Iya, sebab sejatinya ia pun juga berambisi untuk membunuh saudaranya. Cuman dia keduluan saja. Sahabat Mekatur, seorang muslim adalah bersaudara. Tidak diperkenankan untuk berselisih, bergaduh, apalagi saling bertengkar dengan menggunakan perang, ingin membunuh. Sebuah amal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, meskipun ia menjadi korban, meskipun ia terbunuh, tetapi ia pun berada di neraka. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada niat pula untuk membunuh. Al-qatilu wal maktulu finnari wal iyadzu billah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya, wabarakatuh. sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana penerbangan Bu hari ini? Alhamdulillah lancar, malah itu ya lebih awal ya. Lebih awal? Itunya iya, lebih awal datangnya ya. Nggak telat. Ibu, Iya. mau tanya nih Bu, kira-kira apa nih kesan-kesan Ibu melaksanakan perjalanan haji bareng Mekatur? Alhamdulillah Mekatur semuanya, dari fasilitasnya, dari semuanya lah bagus semua. Insya Allah saya rekomen ke saudara-saudara yang di Cirebon. Insya Allah. Alhamdulillah bagus semua. Apa Bu, kira-kira yang menginspirasi atau kesan terbaik Ibu selama perjalanan haji di sana, kira-kira yang tak terlupakan lah? Dari Ibu Anif sama Pak Anton yang selalu nemenin kita, ngarahin kita, pokoknya bimbing kita tiap hari ya. Terus dari makanan, Bunda tuh selalu tiap hari tuh makanan alhamdulillah nggak pernah kurang. Malah saya bilang, Bun, ini makanan kok banyak aja, sayang gitu. Alhamdulillah Mekatur pokoknya top deh. Ibu, apa harapan kedepannya Bu untuk Mekatur khususnya Ya, setelah perjalanan haji? mudah-mudahan Mekatur lebih maju. Kalau bisa buka di Cirebon deh. Biar nanti saya juga saudara kan banyak, temen banyak, siapa tahu biar bisa tahu gitu, Mekatur tuh memang semuanya bagus semua gitu, dari fasilitas, dari makanan, dari pokoknya insya Allah memuaskan semua dari Mekatur. Terima kasih banyak. Iya.